akan kembali kepada pokok dasar kita yang mungkin sudah terlupakan. Apa pokok dasar dari majelis zikir al-hidayah? Pokok dasarnya adalah perbaikan tauhid. Apa tauhid yang mesti kita perbaiki hari ini? Jadi kalau al-hidayah ini ibarat sebuah kapal, tentu isi kapal harus sama tujuannya. Apa pokok dasar kita itu? As-syahadah. Jadi kalau hari ini terjadi mungkin persoalan di Sumatera Barat terjadi persoalan, di Sumatera Utara terjadi persoalan, karena al-hidayah adalah sebuah kapal besar. Kalau itu kapal, tentu tujuan kita mesti sama. Kalau tak sama tujuan, bayangkan kalau sebuah kapal besar ada mungkin sekelompok orang yang tak sama tujuan, apa yang akan terjadi? Tentu akan terjadi perpecahan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan kita? Dari awal kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita bahwasanya tujuan hanya Allah. Allah adalah tujuan. Bahasanya lebih tepatnya kalau dia menuju kepada Allah. Hari ini mungkin kepleset, tanpa disadari syaitan masuk dalam hati kita. Tanpa disadari mungkin kita sudah tidak lagi menuju Allah, rasanya masih menuju Allah, padahal kita kepleset. Jadi perbaiki lagi syahadatnya. Syahadatnya mesti diperbaiki. Karena apa? Itulah pokok dasar tauhid itu. Allah lah yang menjadi tujuan kita. Memang hari ini kita mau urus umat, kita urus anak yatim, kita urus fakir miskin, tapi syaitan masuk dalam kepengurusan itu. Apa yang dirusak oleh syaitan? Timbul dalam hati merasa ingin mulia, timbul dalam hati merasa sudah lebih baik, timbul dalam hati saya lebih baik. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga apa? Tanpa disadari setan membuat kemuliaan jadi tujuan, apalagi pintar jadi tujuan. Kita menyangka kita masih lurus, padahal tidak lagi. Begitulah setan merusak kita. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin itu ada walaqad adallna minkum jibilan katsira afala takunu ta'qilun. Setan itu sudah menyesatkan umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu. Sekarang juga kita mau sesatkan. Bagaimana cara setan menyesatkan kita? Setan tak langsung setan duduk waam berarti yang sembahyang paling mariam juga. Dikuranginya ibadah kita. Kalau dia seorang pejabat petinggi, kalau dia hidayah mungkin tuan guru kualian, dikesernya, dilahirkan apa? Sombong. Dilahirkan apa? Merasa mulia, merasa lebih pintar, merasa lebih baik. Betul tidak? Inilah yang harus kita perbaiki. Memang ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalau merasa awak yang paling bagaknya sadu, makhluk sadunya. Kenapa? Hati mulai berpenyakit. Apa penyakit hati? Merasa lebih itu juga penyakit. Kalau ditimbul dalam hati awakku, awakku yang paling jago, maka bertanya, buang.
usir. Segera berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah. Jangan dibiarkan syaitan itu bertengger, bersinggah sana dalam hati kita. Ngerti tidak? Ngerti ya? Pasti muncul, wah akan ada dulu setan. Gimana setan mau diganti namanya? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kerja kita. Kerja kita adalah menata hati kita. Untuk apa hati kita tata? Agar setan tak bisa bersinggah sana. Jangankan bersinggah sana, singgah saja tak bisa. Semestinya seperti itu. Datang saja setan tak bisa ke dalam hati kita. Ini tidak lah mengapling tanah setan itu nanti. Kalau ngapling, bawa rumah oleh setan dalam. Kalau setan dalam hati galak, orang salah yuk, senyum orang salah yuk, diam orang salah yuk, duduk orang salah, selalu salah. Apa senyuman? Padahal senyum itu senyum elok, itulah kalau hati sudah rusak. Zikir itu menata hati kita. Apa guna zikir? Agar hati kita bisa ditata dengan baik, agar hati kita jadi tenang. Itu fungsi zikir. Lantas kenapa kalau setan dibiarkan masuk? Itu musuh. Atau minkum jibilan kasiran pada takut. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai malam hari ini coba kembali tata hati kita. Jangan biar setan masuk ke dalam diri kita. Jangan. Kalau masuk, buat. Rasul ada doanya. Apa doa kata Rasul? Rabbi Allahumma inna na'udzubika min hamasati syaitan wa na'udzubika ayat zuru. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan dan dari kedatangan mereka. Banyaklah berlindung kepada Allah. Syaitan itu jenius. Kalau kita sedang berzikir, rencana mau zikir, niat zikir 3.000 nih, itu tengah jalan sambil duduk setan menggoda 1.000 selah. Dikurangi sama setan. Setan itu tak langsung membuatnya kita orang bermaksiat. Kalau kepada orang sudah taat, setan tak langsung dibuatnya kita bermaksiat. Dikuranginya amal kita. Allah itu alur berzikir boleh. Setan yang boleh menguranginya dari 3.000 jadi 1.000. Baru tak duduk 300. Kurang. Terakhirnya apa? Terakhirnya alat tiku malah besok kan bisa ulang ya. Jadi tiku itu nggak boleh buat bacaan. Kalau sifat asal lagi. Begitulah langkah setan. Jadi langkah setan itu mengurangi amal. Kalau kita sudah beramal, dikuranginya amal kita. Kalau sholat sunatnya rencananya 4 rakaat, dikuranginya. Kalau zikirnya rencana 3.000, dikurangi sampai kita tak berzikir lagi. Karena orang itu merasa sudah punya tempat, sudah punya kedudukan, digesernya sedikit. Sekarang kita merasa kita masih lurus, sementara sudah bengkok. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyaklah berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari syaitan. Syaitan itu apa? Syaitan dari golongan manusia dan jin. Syaitan itu kata sifat. Makhluknya 2. Siapa? Jin dan manusia.
Makanya kalau orang itu sulit dipikir setan mau kan tak ada pikir orang aku jin lah ada. Karena jin itu ada zatnya, ada makhluknya. Yang mau jadi setan itu siapa? Jin dan manusia. Yang banyak ini setan siapa? Manusia. Kalau orang banyak ini setan, orang mah. Kemudian kan? Iya kadang-kadang kan kawan awak juga. Allah cuma alim setan. Dikurangi juga maka surau tiap malam. Kan dikurangi sama awak tuh. Aturan sebulan itu ke surau tiap malam gara-gara kawan itu berkurang. Jadi setan. Jadi setan itu bukan hanya menyuruh bermaksiat, tapi mengurangi amal. Tuh dia. Jadi kalau terasa kita dikurangi oleh setan amal, jangan ikuti, lawan, dilawan. Seikhlas sajalah setan. Bab amal tidak ada persoalan ikhlas, itu masih diingat. Sama bab sedekah. Sedekah itu banyak kok. Kaum muslimin tergoda. Jadi beda kamar. Bab sedekah itu bab muamalah, bab amal, bab ibadah itu bab amal namanya. Semua yang bab amal tidak ada yang ikhlas. Ikhlas itu beda bab. Amal yang paling baik itu mana baik? Zikir 3.000 ketimbang 300. 3.000. Kan setan itu pintar banyak. Setan itu pintar kalau dia main. Apa setan itu pintar? Dikuranginya amal kita. Alasannya apa? Alasan syariah. Yang ikhlas semua. Sama kita sedekah. Kalau kita sedekah niatnya 50.000, seikhlas saja. Dalihnya adalah syar'i juga. Padahal amal tak ada hubungan dengan keikhlasan. Itu tugas kita. Rasulullah sholat bengkak kaki. Coba bengkak kakinya. Jadi jangan kita tertipu. Rasul sholat bengkak kaki. Kalau yang urusan amaliah kita itu tak ada bab ikhlasnya. Yang banyak itu yang paling baik. Namanya perang. Perang melawan setan. Lah. Oh, dengar lah. Oh. Nggak ada bab ikhlas. Yang ikhlas itu mana babnya? Nah, kita jalan nih. Kemarin tadi kami jalan dari Pekanbaru menuju Kota Solo. Keluar rumah langsung menyerahkan diri kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu bab ikhlas. Tidak sanggup kita mengurusi perjalanan kita. Naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bab ikhlas. Bab amal awak itu yang banyak, yang paling elok tahu. Saya tahu elok. Sedekah mancak 50.000 per 50.000. Jadi jangan kita tertipu. Langkah-langkah setan itu, kalau seorang yang beriman ini caranya, kalau seorang tidak ini caranya. Kalau setannya tuan guru mungkin kalau yang digoda tuan guru, setannya tuan guru. Tuan guru dibangsainya. Atau lah dulu jadi tuan guru bangsa setan. Jadi kembali kepada Allah, perbaiki tujuan kita. Buat Allah tujuan.
Kuat itu kalau sama tujuan. Sama rumah tangga. Kurang awak dinyawa harus sama tujuannya. Kalau enggak sama tujuan, baca rai. Kau baca rai. Harus sama tujuan. Makanya umat Islam kenapa berpecah belah? Karena tujuan tak sama. Bentuknya Islam, tujuannya tak sama. Sahadat tujuan. Ini bukan enak. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Nah, tujuan namanya. Kalau orang Jawa itu. Nah, itu. Caranya. Oh, tujuan lah. Artinya tujuan. Allah itu tujuan. Cara lain selain Allah. Menjadi tujuan kita. Setan tidak suka dipelintir. Jadi ada yang menuju dunia. Itu kan umumnya. Ada yang menuju akhirat. Wah. Tujuannya akhirat, pengen masuk surga. Dia nyembah apa? Allah. Tidak nyembah surga. Yang dia puja surga, bukan Allah. Ada yang puja dunia, ia datang kepada Allah, tapi yang ia puja dunia. Allah dia perbudak untuk memenuhi keinginan nafsu. Yang betul itu apa? Tujuan Allah yang menciptakan dunia dan menciptakan surga. Semua awak kepai ke rumah tuan guru gopur. Yang awak cari siapa? Tuan guru gopur atau rumahnya saja? Kalau orang menuju surga itu ingin tak mencari si pemilik surga, ingin tak nio surga itu ingin. Ini coba kita bayangkan, awak datang nak mencari tuan guru gopur ke rumah tuan guru gopur, tapi nak nio ke semua tuan guru gopur baru. Gila sama ini. Uang nyari siap, tidak ada rumah. Tuh mangan situ. Pokoknya di rumah itu. Yang punya rumah, yang dicari itu yang punya rumah. Tahu nggak sepemilik surga itu siapa? Yang dicari itu Allah. Yang dituju itu Allah, bukan surganya. Lepas kini banyak orang salah yang dicari surganya. Yang punya rumah ini tak lihat. Disama tadi orang cari sia-sia, awak nak cari sia-sia, awak tu makan sih kok. Armo ni tinggal rumah itu, ni tinggal rumah itu, iya pak. Tahu tak saya punya rumah? Armo boleh tinggal situ. Gilo, agak begitu. Gilo namanya. Semestinya yang kita cari sepemilik rumah. Surga itu milik Allah. Yang sedikit halus sekali, tak sangka kepleset sedikit. Setan buat kau tujuan ke surga, kau tujuan ke surga, tak perlu kan punya surga. Itu namanya ide namanya. Kalau orang Jawa cetan, kalau orang Padang Eli, ini berarti kakak ini dulu. Itu orang menuju apa? Menuju surga. Biasanya itu lah baumu, sudah bodoh. Lah tahunya ke karati ya. Ini rajin tuh coba. Dia pengen masuk surga, tapi usul neraka. Allah ditinggalnya. Enggak, kalau dia ketinggalan di rumah orang itu, cari yang punya rumah. Dia mengerti seperti itu. Kalau makan mungkin dia tunggu rumah. Kita nolong ini. Mereka tidak. Wah, itu makan. Sama orang, jadi akhirnya apa? Orang yang menuju kepada selain Allah
tidak lahir perjuangan, tidak lahir pengorbanan. Makanya dia sibuk dengan ibadahnya sendiri. Dia tak peduli sebelah sana orang mau makan mau tidak. Itu penyebabnya. Terus ada orang menuju dunia yang ia datang taat juga, sama-sama taat. Yang menuju surga taat juga, kelihatannya. Kalau gak nampak dari luar, taat apa Allah. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada kita. Inna Allah alimun bizati sudur. Aku tahu apa dalam dada. Orang bisa waktu itu, tapi Allah tak bisa waktu itu. Orang menuju dunia taat juga, tapi bakhilnya Allah itu bakhil. Bakhil tahu ya? Sampai ini karyang dia, pakai karyang mulai. Kenapa? Dia tujuannya tidak Allah. Allah hanya ia berbudak memenuhi keinginan hawa nafsu. Tidak lagi golongan dulu menuju surga pajaknya enggak yuk. Ini menuju dunia pajaknya enggak yuk. Ini menuju Allah geser. Digeser. Kalau masalah sangin tak geser. Tapi kalau tahu jualan sekilo dia. Iya. Lari bisa selapang itu sangin. Itu kalau saya 10 kilo itu 10 kilo lari. Digeser sama setan. Apa tujuan? Kemuliaan jadi tujuan. Apalagi kebesaran dari tujuan. Jadi kalau itu datang usir, banyak berlindung kepadamu. Tidak pandai bersuara musawah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sombong yang lahir dalam hati. Harus itu mintaan. Jangan sok paten. Sok paten. Kalau datang aku berlindung, tapi berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa angkuh, sombong, tamak yang ada dalam hatiku. Kalau lebih halusnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keinginan nafsuku yang ingin mulia. Amalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keinginanku ingin kaya. Ada dia ingin kaya. Iya. Pasti saya tadi sedikit. Saya pernah awak itu malah kan kalau cerita boleh kan? Di miskinnya awak dulu. Jadi tak perlu kamu doa dulu. Biasa mana ingin kaya loh. Itu datang melarang dulu ada taknya lah. Saudara-saudara perjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datang bisikan syaitan itu segera berlindung. Untuk apa berlindung? Kenapa kalau doa Rasul itu banyak berlindung? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dari bakhil, aku berlindung dari gigi, wahai Allah. Dari lemah, dari rasa sedih. Rasa sedih bahaya masuk setan. Nah, kalau ama-ama ibu-ibu kalau sedih, badannya pingsan. Pingsan bagi orang serupan, kok terapi ya, enggak serupan loh. Karena rasa sedih yang teralat. Itu yang harus jadi amalan. Apa yang tipu gawat? Apa yang ditipu dalam hati waduh? Penyakit tercela apa? Iri kah? Berlindung sampai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iri dalam hati, dari dengki, dari benci, dari buruk sangka katanya. Betul nggak? Banyak nggak? Segera, jangan tunggu. Kalau tunggu bang rumah setan
tidak ada sifat tercela dalam hati kita, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi sifat tercela itulah kita perbaiki dari sini. Kita datang ke surau memperbaiki sifat tercela kita. Dari apa? Dari takut miskin, takut susah, pengen kaya, pengen senang. Jadi asal timbul. Jadi kalau dulu zikir subhanallah, subhanallah. Jadi itu subhanallah itu asal timbul penyakit hati itu segeralah berlindung kepada Allah. Kenapa Rasul memerintahkan untuk berlindung? Orang yang berlindung kepada Allah tapi ia menuju Allah. Kalau kita berlindung kepada batang kayu berarti Allah menuju batang kayu. Jadi berlindunglah kepada Allah. Apa saya sampai terlindung? Apa nantiku? Nantiku apa saya? Banyak nantiku lah. Tak sama dia aduh. Pajak itu sedang baci ni orang. Pajak itu nak sedang ingin mulia. Pajak itu ingin kayu. Pajak itu ingin gilo. Apa yang datang? Kadang-kadang tak tersampaikan itu. Apa yang datang? Malih datang berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari malas. Lemah datang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Tidak bersemangat, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tidak bersemangat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruk sangka kepada suamiku. Nah, kan curiga apa kebanyakan. Awak itu dulu sama laki-laki. Kalau aku kan jelas di tinggi, tapi kalau aku tidak disampaikan banyak yang rusak. Betul tak? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, merasa ingin kaya. Berani tidak? Syaitan isi-isi lah. Yusranawa. Itu dulu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, takut miskin. Jadi suasana yang membuat kita lalai kepada Allah, segeralah berlindung kepada Allah. Apa suasananya? Merasa lebih baik. Merasa itu kan suasana hal. Kalau Al-Imam Ghazali mengatakan hal, kebaikan kah namanya, keburukan, ada setan masuk dalam kebaikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya, dari ujub, banyak. Jadi apa antara penyakit dalam hati waktu, apa bel? Berlindung kepada Allah. Kerajuan, itulah kerajuan. Itulah yang disebut Rasulullah itu perang melawan hawa nafsu. Tidak pakai selesai, itu selesai ya. Hukumnya selesai, perang itu ya mati selesai. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bangga. Bangga itu masuk langkah setan. Membanggakan diri. Jadi karena sifat tercela itu kita punya fitrah. Manusia itu fitrahnya punya sifat tercela. Jadi kalau tak kita berdoa memohon pertolongan Allah, tak ada yang sanggup. Jadi satu-satunya hanya menuju Allah, memohon pertolongan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita macam apa? Nah, kita 20 menit sudah 22. Jadi kembali kepada Allah, buat Allah tujuan. Kalau datang sifat tercela itu iri dan kita banyak tercela, hasud, angkuh, sombong, bakhil, banyak. Ingin mulia, ingin kaya, ingin senang, ingin mulia, ingin kaya, ingin senang itu juga tercela. Tapi tak ada yang berani dulu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keinginan hatiku ingin senang. Coba berani tak? Pasti kan susah. Yusuf awak Tuhan. Itu susah awak mati.
siang. Itu luar biasa. Itu yang hal namanya keadaan. Ingin lapang. Oh, itu dia. Itulah langkah dari menata hati itu. Jadi kita zikir, oh ya sudah. Langkah keduanya apa? Penataan hati terhadap sifat tercela. Kapan kita nata hati kita terhadap sifat tercela itu? Kapan ia datang. Jadi pulang ke rumah ingin berang segala dengan rumah wak. Berang amarah sifat tercela. Berlindung coba. Ya Allah, aku berlindung kepada dari keinginan hawa nafsu ingin marah kepada istri. Bini itu yuk. Bapak sehari pun berang sebenarnya. Cepat berlindung kepada Allah. Kalau tak bisa juga dengan doa apa? Bawa berwudu, bawa sholat. Jadi kapan kita berhenti menata hati kita? Tidak pernah berhenti. Sifat tercela itu tetap datang. Asal datang tangkis, asal datang tangkis. Begitu dia. Jadi kita sudah coba pikir, coba renungi. Sudahkah ketercelaan yang datang itu kita tangkis? Kadang-kadang baik kui kan, tahu baik kui ya? Diikutinya malah semestinya tidak tangkis. Datang sombong tangkis, datang angkuh tangkis, datang tamak tangkis. Tamak juga sifat tercela. Ya Allah, aku berlindung dari tamak. Kalau semua kita sudah berlindung kepada Allah dari ketercelaan diri kita akan ukhuwah Islamiyah akan terbangun dengan baik. Persaudaraan akan terbangun dengan baik. Iri, hasad hilang. Kita bangga kalau saudara kita maju. Kita bangga kalau semuanya maju. Betul tidak tuh? Jadi mulai malam ini amalkan. Diamalkan, itulah kerja kita. Datang tangkis, kan pengen rasanya. Timbul keinginan dalam hati. Tadi tuh ingin dan nengok orang, datang ingin kaya, tangkis. Bukan kaya tapi cukup. Yang penting itu cukup. Kaya bikin sesat, bikin repot. Orang kaya repot, tapi kalau yang cukup tidak. Orang yang merasa cukup dia tidak akan meninggalkan Allah, tapi orang kaya lupa diri. Patang janu ku rajin kesuruh, jajak ni mau bini, kayu bini baru lendak kesuruh. Iya kan? Patang tiap harinya kesuruh. Pagi nampak ini, sore nampak ini, malam ini nampak. Allah beri sedikit rezeki, tidak ada boleh. Jadi salah. Mana salah nguruskan dia orang ini kan mungkin nguruskan dia. Mana salah ngurus foto. Gitu. Mana salah ngurus jualannya. Salah ini beda. Salah dulu kalau salah dulu ambil. Kalau salah ini enggak. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah gunanya kita bermajlis agar saling mengingatkan. Tapi langkah zikir itu jangan tinggalkan. Buat Allah kembali tujuan. Terus apa lagi? Zikirnya jangan tinggalkan. Terus apa lagi? Banyak berlindung kepada Allah. Kita tidak ada yang sempurna. Setan pasti membujuk, pasti merayu. Sebulan beda cara beda. Kalau kita lagi susah, dia masuk di susah kita. Tengok lah tuh, uang sekarang susah, tidak ditengok, tidak cari orang itu. Baal hati wak rusak sih. Jadi setan tuh apa? Kerjanya
apa? Merusak hati, merusak tatanan hati kita. Itu kan saja. Asal terasa hati kita rusak, apa wadah? Berlindung kepada Allah. Pokoknya asal terasa berlindung saja. Jangan diberi kesempatan. Jadi lagi saya kesempatan. Karena harus saudara-saudara para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi satu memuji Allah, dua berzikir Allah. Kan gitu. Terus tiga apa? Berlindung kepada Allah. Yang keempat apa? Yang keempat, apapun ilmu dalam diri kita, jadikan ilmu itu menjadi wasilah, jalan untuk dekat dengan Allah. Ilmu untuk dekat dengan Allah itu bukan hanya ilmu sholat, ilmu nanam kacang pun bisa membuat dekat dengan Allah. Awak cari kacang buah, tak kenal Allah. Lalu awak cari orang rumah wak, tak kenal Tuhan. Awak cari orang rumah orang, lupa orang rumah. Allah tu itu. Jadi ilmu, jadi untuk dekat dengan Allah itu, untuk kita bisa dekat dengan Allah itu apa? Apa fasilitasnya ilmu? Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Wasilah untuk dekat itu ilmu apa saja? Si pulat bisanya nanam cabai, nanam ladu. Ladu itu bisa membedakan dengan Allah kok. Kalau ini batu-batu ilmu ia pakai untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tak ada ilmu orang kafir loh. Sadunya ilmu Allah. Tapi awak enggak loh. Pas giliran ilmu itu enggak mau, itu membuat awak jauh dari Allah. Makanya melahir dulu ahli fisika orang Islam, ahli kedokteran orang Islam, ahli filsafat orang Islam, ahli kimia orang Islam, ahli matematika orang Islam. Kenapa hari ini tak lahir lagi? Ilmu itu jalan, cara untuk dekat dengan Allah. Wasilah yang paling pertama adalah ilmu. Kenapa kita mesti berwasilah kepada Rasulullah? Karena Rasulullah pintunya ilmu. Kenapa ulama tempat kita berwasilah pewaris Nabi? Karena mereka adalah gerbangnya ilmu. Wasilah yang sesungguhnya adalah ilmu. Majlis zikir itu majlis ilmu. Nampak wa ikan, takana wa Allah. Awak tak nampak wa mangga, takana wa apa? Lama apa? Parwi yang mangga, takana wa. Nampak mulai takana itu parwi yang nanti nak nampak wa Allah. Jadi segala ilmu yang hari ini belum kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah memberikan ilmu itu sarana untuk dekat dengan Allah. Maka banyak juga ilmuwan barat itu yang beriman karena ilmunya. Begitu. Kini itu. Jadi kalaulah tujuan Allah, zikirnya Allah, apa lagi? Sekitar berlindung kepada Allah, lantas coba belajar apa? Buat kue, ilmu buat kue itu bisa kan membuat dekat dengan Allah. Bisa sambil ngocok kerupuk bakwan, sambil goreng bakwan, takkan lah hebat lah Allah membuat minyak, betul tidak? Kalau enggak, kalau ibu-ibu sambil goreng dekat, nampaknya piti itu. Oh, piti juga, goreng piti.
Tahu paru? Nampak ikan di laut, wah Allah, paru itu lah. Kenapa? Perut adalah langkah saja. Begitu setan itu lucunya. Tidak diajak kita untuk mengingat Allah, tapi mengingat kenikmatannya, mengingat apa lezatnya. Nampak orang mangga, tidak takkan awak Tuhan. Orang nanam ladu, kalau bisa tak buat rakit ya, batangnya hijau, buahnya merah, apa usah merah? Betul tak? Betul tak? Jadi hari itu bukan persoalan berzikir saja membuat dekat dengan Allah, agar tak lari kita dari Allah. Jadi kemana saja kita melangkah, apa saja kita lihat, kita tetap Allah menjadi tujuan. Nampak wak bisa pengen wak Tuhan. Gitu. Ini tidak loh, satu orang nampak, letakkan wak Tuhan. Diam kan? Asal sekali yang nampak wak pandang, takkan wak Tuhan nak. Nampak wak cermin, nampak wak Tuhan tak. Itu nampak ya. Itu yang harus kita ganti. Orang kepada Allah itu semuanya tempat jalan ilmu yang dia punya, ilmu yang kita punya kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iyo pandai nanam ladu itu bisa juga daki kepada Allah. Iyo pandai nanam taruang bisa juga daki kepada Allah. Iya kan? Jadi lain batu itunya. Jadi kalaulah satunya pakai untuk dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mungkin doa. Nah maka dia ke sungai, itu yang Allah itu ayat. Ini wajahnya lillazi fataras samawati wal ardh. Kemana engkau hadapkan wajahmu, di situ ada wajahku, kata Allah. Ke timur engkau hadapkan wajah, di situ ada wajahku, kata Allah. Apa nampak waktu karena Tuhan saja. Ini tak ada. Apa nampak? Lupa Tuhan. Artinya apa? Keadaan kita hari ini, yang kita lihat, yang kita dengar, belum berhasil menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi cara untuk kita dekat dengan Allah. Betul ada? Iya kan? Jadi umat Islam itu apa? Sore beriman, pagi beriman, sore kah? Coba renungi diri kita. Coba renungi. Sudahkah semua ilmu yang Allah berikan itu kita pakai untuk jalan bisa dekat dengan Allah? Sudahkah sampai 1%? Mau banyak no. Orang soleh itu seperti itu, dia nampak sesuatu teringat dia Allah. Sambil nampak karena itu Tuhan. Nampak asal nampak, itu karena bu. Itu orang ada ini lah. Itu sesuatu karena hawa nafsu kan. Apa? Hawa nafsu keinginan dirinya saja terkadang. Mahal, Allah sabuk lagi. Tak karenanya Tuhan. Hal semestinya Allah dulu. Atau umat zaman sedikit masuk surga, etek masuk surga. Ilmu yang dipakai saja, tak dipakainya untuk Allah. Ilmu yang Tuhan ilmu dari Allah itu ilmu, tidak susui ilmu itu dijual, tidak dipakai untuk Allah. Dia tidak dipergunakan untuk Tuhannya. Apa lebih tinggi susui ilmu tidak susui tak mahu lagi ya. Kalau sudah tatanannya
tujuan Allah, zikirnya bagus, sedikit-sedikit dia berlindung kepada Allah, sedikit-sedikit dia minta tolong kepada Allah, dia tata hatinya dengan baik. Mulai itu, pasti mulai semuanya menjadi jalan untuk dia dekat dengan Allah. Semakin jauh ia berjalan, kenapa Rasulullah suka sabar? Karena jauh berjalan banyak dilihat kata orang. Lama hidup banyak dirasuh. Kalau banyak tengok kan nampaknya kebesaran Allah. Yang tekanannya Allah saja. Tambah lama tambah tambah ilmu. Awak nak apa wak tengok macam ni yang tekanan lama indah. Asal nampak buah itu lama indah, itu dia katanya. Elok makan nak apa sih itu? Enak. Bagi orang buah baru, apa wak tanya? Elok makan nak? Makan. Lah, ini banyak orang lupa. Tidak boleh banyak dong. Jadi pertama kembali membuat Allah sebagai tujuan. Yang kedua perbaiki zikirnya, tata hati lagi. Zikir awal itu adalah untuk tata subhanallah, subhanallah. Itu untuk menata hati, mendidik hati namanya. Zikir adalah cara untuk mendidik hati. Kalau dia sudah pintar, kawal. Jangan biarkan setan masuk lagi. Kalau sudah pintar, kawal. Jangan dibiarkan setan masuk lagi. Jangan biarkan setan merusak lagi, membuatnya bodoh kembali. Bagaimana cara mengawalnya? Berlindung kepada Allah. Apa datang? Apa datang? Iri datang. Iri itu berlindung. Ya Allah, aku berlindung dari iri. Rasa iri dalam hatiku ya Allah. Apa datang? Kawal. Kau tak bongak ni balik, tak bodoh ni balik. Kalau itu sudah kita mulai kawal, apa langkah yang kita keempat adalah pakai ilmu itu menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pakai ilmu menjadi cara untuk kita bisa bersama Allah. Pakai. Kalau tidak, bagaimana dengan orang akan beriman? Maka Al-Quran ada surat lebah, ada surat semut. Seekor semut bisa buat beriman. Seekor semut. Kalau bagian berakal. Tidak dilarang Allah wak punya ratu, tapi nampak wak otot, takkan ada wak Tuhan. Payah tu buat teman. Kebanyakan orang tu nampaknya tuanya, ini nak nambah lagi itu. Tak nampak itu dulu. Dia tidak pernah melihat Allah di dalam harta bendanya. Apa pun orang baca itu tiap hari. Coba baca tu. Betul tak? Sunnah memang. Tapi kan orang baca juga. Kemana aku menghadap, di situ aku melihat engkau Allah. Bukan Allah yang nampak, tayyibnya Tuhannya itu. Itu yang tadi itu. Nampak anak-anak, karena anak awak. Nah itu kan anak Allah, seharusnya Allah dulu. Itu harus dilatih. Banyak katakanlah Tuhannya, sifat tercela itu masih banyak dalam dirinya. Sifat tercela itu bisa keluar, bisa hilang dalam dirinya. Ini tak pernah berlindung kepada Allah. Diikutinya bancinya itu. Semakin hari semakin banci lah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah anak. Kan banyak lupa. Ampek lah. Balik kan ampek itu. Jadi apa saja yang harus dibawa pulang itu perbaiki, buat tujuan Allah kembali, zikirnya perbaiki kembali. Terus apa, banyak berlindung, tata hati kembali. Yang buat rusak tuh hati loh. Kalau hati baik semuanya, kalau hati rusak semuanya. Jangan biarkan setan masuk. Kalau terasa masuk, keluarkan dia. Banyaklah berlindung. Terus apa? Belajar coba.
Kita punya ilmu apa saja yang diberikan Allah, pakai untuk menjadi cara untuk dekat dengan Allah. Kenapa kok harus demikian? Kan tak mungkin wah setiap hari jam 7 timbul suruh, itu sore pulang ngantar, tu mandi wah, tu timbul suruh. Mungkin semuanya tinggal di surau, betul enggak? Kau punya aktivitas masing-masing juga, agar hati kita tetap kepada Allah. Sebenarnya tidak ada persoalan. Yang jadi nelayan silakan jadi nelayan, yang jadi petani silakan jadi petani. Tapi pertanian juga menjadi wasilah untuk dekat dengan Allah. Nampaknya tomatnya tekanan Tuhan. Betul nggak? Yang menggalih tak masalah, menggalih nampaknya galih itu tekanan itu Tuhan. Kini yang itu tuh tak pernah berkerajuan. Asal nampak sesuatu tak terkenal Tuhan. Itu sudah dulu. Dulu ya, nampak laki tak kenal Tuhan. Nampaknya laki tak kenal berak tadi. Tadi laki pagi berak, nampak laki tak kenal beraknya. Ibu, siti-siti patah hati. Jadi ujian juga cara menatah hati. Ada ilmu dalamnya. Itulah kerja kita. Dan itu mulai bangun, setan udah mulai itu. Kapan berhentinya? Tidur saja. Bangun lagi, datang lagi setan. Apa yang diganggunya kita? Apa kekurangan kita? Dan apa kelebihan kita? Dia masuk dari sisi dua itu. Kalau tidak masuk dari sisi kelebihan, dia masuk dari sisi kekurangan. Bawa ombak ke bawah, kasar mungkin masuk neraka gitu ya. Itu lah kasih. Kenal? Jadi saya kira demikian. Alamatkan? Kan sampai kenal. Jadi saya kira demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Karena punya waktu juga udah jam 1 kurang. Walaupun malam mencet mati sih ya, tapi banyak betul-betul seketik berkah bisa kita amalkan. Jadi mulai hari ini amalkan kembali. Bisa tidur amalkan. Bukan ada amalan yang didudukan, ada amalan yang kita seharian. Kalau sifat tercela kita seharian bisa saja sambil berdiri pinggir jalan. Tipu lah paling lenggok gitu mah. Mangka tiap pagi itu inyo tu agak tipunya. Kongih kaya pajan lenggok. Pacatur menongih, awak yang sakit. Itulah sifat tercela. Segera berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah atas keburukan hatiku. Tapi segitu tuh. Tapi itu kan tak diamalkan. Jadi itu yang harus diamalkan. Jadi amalan duduan di duduan adalah dan minta kepada Guru. Kalau orang pasisir minta ke Tuhan. Tapi kalau amalan yang paling kerajaan diari yang tadi yang timbul tadi itu. Timbul ke selatan timbul. Ke selatan timbul itu. Masih adakah kurang lebih dasar daripada wahai Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Obatnya apa? Lo biasanya kan dangannya perang melawan hawa nafsu. Itu sedang nyawa, tak ada lagi. Padahal saat itu sakit kan bilang tak ada. Ubenya bu asatibu berlindung. Kenapa 2 tahun? Bila selesai? Mati. Nah kalau mati dulu lah, boleh tuh. Golden. Jadi saya kira demikian, mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah setelah ini tadi mungkin nonton aja. Iya.
Tadi. Yang itu harus makan, awak makan, ya makan Cipol lah. negatif, ya. Cipol lah. Tapi kemudian wawancara bahas itu kan dulu bahas kebaikan, jangan bahas keburukan. Jangan pernah membahas keburukan orang lain, tapi kebaikannya bahas. Ya. Membahas keburukan masuk setan, wa undang itu. Benar. Yang bahasnya yang elok ini bahas, walaupun ada yang burukan yang elok bahas. Kaji yang buruk, yang baiknya, tapi jangan yang buruknya. Kalau yang buruk kaji, tipu setan di kawah. Ini banget mana tuh? Duduk sampai di bawah sekarang awak. Ini mana orangnya? Oh yang orangnya di setan dulu. Jadi itu dia. Jadi asal itu datang dari kepada Allah. Mohon maaf jika kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu